تفضل أستاذ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية وأن الإيمان قول باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح وأنه يزيد وينقص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال المصنف رحمه الله berkata الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah ala Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah tentang perkataan Ibnu Haddad Asy-Syafi'i dalam perkara keyakinan ahlu sunnah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah menukil perkataan Ibnu Haddad wa annal imana qaulun bil lisan, dan sesungguhnya iman itu adalah ucapan dengan lidah, wa ma'rifatun bil qalbi, iman itu adalah ma'rifah bil qalbi, keyakinan yang terdapat dalam hati, wa amalun bil jawarih, dan melakukan konsekuensi iman tersebut dengan praktek amalan dengan seluruh anggota tubuh. Wa annahu yazidu wa yanqus, dan iman itu bertambah dan berkurang. Inilah mazhab ahli sunnah wal jamaah tentang iman. Iman terdiri daripada 3 unsur. Qaulun bil lisan, diucapkan dengan lidah, yaitu ucapan iman. Pintu masuknya iman adalah syahadatain. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lidah. Siapa yang tak mengucapkan kalimat syahadatain dianggap tak beriman meski dia meyakini dalam hatinya. Sebagaimana tak bergunanya keyakinan Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meyakini kebenaran agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dia pun turut membantu Nabi, menjaga Nabi, membela Nabi, tapi sia-sia karena dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berkata Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, kalimat inilah yang dapat kujadikan hujjah untukmu nanti di hari kiamat di sisi Allah. Tapi dia enggan mengucapkannya, maka matilah Abu Talib dalam keadaan kafir, iyadzan billah. Jadi harus diucapkan qaulun bil lisan. Yang kedua, ma'rifatun bil qalbi, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati atau membenarkan apa yang diucapkan dengan lisan di dalam hati. Yang pertama adalah amalul lisan, yang kedua adalah amalul qalbi. Lisannya mengucapkan, hatinya pun mengiringi dengan pembenaran. Tasdiqun bil qalbi, agar berbeda antara mukmin dan munafik. Orang munafik ada kesamanya dengan orang-orang beriman. Sama-sama mengucapkan kalimat iman dengan lisan. Bedanya orang munafik mengucapkan iman dengan lisannya, tidak dengan hatinya. Karena itulah sia-sia perkataan la ilaha illallah yang diucapkan orang munafik, karena dia tidak imani dengan hatinya. Maka iman akan bermakna ketika diucapkan dengan lisan dan diiringi dengan pembenaran hati. Ma'rifatun bil qalbi atau ma'rifatul qalbi atau tasdiqul qalbi. Ya, dengan inilah keluar orang-orang mukmin dari golongan orang-orang munafik yang hanya mengucapkan dengan lisan tapi tidak dia imani dengan hatinya. Kata Nabi, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulul imanu fi qalbihi la taghtabul muslimin. Kata Nabi, wahai orang-orang yang mengaku beriman dengan lidahnya dan belum masuk iman ke dalam hatinya, janganlah kalian menggibahi kaum muslimin atau kaum mukminin.
Ini yang kedua. Yang ketiga, wa amalun bil jawarih. Iman itu akan menjadi benar manakala setelah diucapkan dengan lisan, diiringi dengan pembenaran hati, setelah itu adalah diikuti dengan amalun bil jawarih, mengamalkan segala konsekuensi iman dengan semua anggota tubuhnya. Ruku, sujud, i'tidal, haji, umroh, jihad, sedekah dan seterusnya. Amal, iman itu akan bermakna ketika ada amal. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati dan melahirkan amalan. Maka iman tidaklah dikatakan iman jika tak iringi dengan amal. Perkataan wa amalun bil jawarih mengeluarkan kelompok yang tersesat dalam bab iman, yaitu kaum Murji'ah. Siapa kaum Murji'ah? Merekalah sekte yang mengatakan iman tak ada kaitan dengan amal. Iman hanyalah ucapan lisan atau hanyalah keyakinan dalam hati. Tak ada kaitannya dengan amal. Mereka disebut dengan kata-kata murji'atun dari kata-kata arja'a yurji'u, maknanya akhara, yuakhiru. Karena mereka tak memasukkan amal dalam iman. Mereka kebelakangkan, mereka akhirkan. Kata mereka iman tak ada kaitan dengan amal. Amal itu bukanlah dia iman, iman bukanlah dia amal. Ini pemahaman Murji'ah. Bahkan yang ekstrim dari Murji'ah mengatakan la yanfa'u ma'al imani ta'atun. Tak berguna segala macam perbuatan taat ya jika dia telah beriman. Sia-sia semua perbuatan taat, tak ada makna. Wala yadhurru ma'al imani ma'siyatun. Tidaklah berbahaya jika orang telah beriman semua maksiat yang dia buat, yang dia lakukan. Kata mereka tak berbahaya maksiat jika orang telah beriman, tak bermanfaat, tak berguna ketaatan jika dia telah beriman. Maka dengan inilah kita mengeluarkan al-Murji'ah. Ya. Yang mereka tak memasukkan amal ke dalam iman. Ya. Jadi ini tiga hal, diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, melahirkan amal dengan anggota tubuh. Membaca Quran itu amal, bersedekah itu amal, berbakti kepada orang itu amal, ruku, sujud amal, menyingkirkan sesuatu yang jauh yang sekiranya membahayakan jalan itu amal. Inilah tiga elemen iman. Ya. Dan hal ini didukung oleh perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Beliau mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 cabang lebih. A'laha, yang tertingginya qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, ini ucapan. Wa adnaha, yang terendahnya imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan apa-apa yang sekiranya dapat menyakiti orang di jalan. Ini amal, yang tadi ucapan, yang ini amalan anggota tubuh. Mengambil sesuatu, menyingkirkan. Bahkan Nabi melihat seorang laki-laki di surga di bawah pohon rindang yang menaunginya, disebabkan di dunia dia melihat ada pohon melintang menghalangi jalan, dia potong, dia singkirkan. Dengannya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya, menyingkirkan sesuatu yang menyakiti orang jalan, apapun juga, batu besar, menimbul lubang dan semacamnya, ini adalah bagian daripada iman. Dan ini adalah merupakan amalan. Yang tadi ucapan qaulu la ilaha illallah, iman 70 cabang lebih, yang tertinggi ucapan la ilaha illallah, terendah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan. Yang ketiga, wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu adalah cabang daripada iman. Sifat malu adalah amalan hati. Malu itu terletaknya di hati. Yang malu itu adalah hati. Jadi komplitlah tiga hal. Perkataan yaitu la ilaha illallah, amalan menyingkirkan sesuatu yang menyakiti orang jalan. Yang ketiga, amalan hati. Itu apa? Rasa malu. Inilah iman, tiga. Dikumpulkan Nabi dalam satu hadis. Kemudian ada lagi tambahannya, wa yazidu, kata Rasulullah, kata Ibnu Haddad rahimahullah, wa annahu yazidu wa yanqus, dan iman itu bertambah dan iman itu pun bisa berkurang. Dan ini untuk menyelisih kaum Khawarij yang mereka mengatakan iman tak bertambah dan tak berkurang, iman satu saja, stabil satu bagian. Jika dia ada, sempurnalah iman. Idza tsabata tsabata kulluh. Kalau dia ada, sempurna imannya.
Wa idzan intafa kullu, kalau dia tak ada habis semua imannya. Maka apapun perbuatan dosa besar bagi kaum Khawarij itu menggugurkan iman. Batallah imannya. Karena itulah mereka mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Mereka menghalalkan darahnya dan seterusnya. Karena mereka kaum Khawarij menganggap iman itu tak bertambah, tak berkurang, satu bagian, satu kesatuan. Kalau ada sempurna, kalau hilang total. Ahlussunnah mengatakan tidak. Iman itu ada yang terendah dan ada yang tertinggi. Kata Nabi, a'laha, yang tertinggi, ini menunjukkan iman itu ada tingkatannya. Lau qaulu la ilaha illallah wa adnaha, yang terendah, matatul adhani tariq, jika ada yang terendah, ada yang tertinggi, berarti di antara keduanya ada tingkatan-tingkatan, menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Manalah dapat disamakan iman kita dan iman para sahabat. Bagaimana disamakan iman kita dengan Abu Bakar Siddiq? Bahkan seluruh sahabat pun tak akan pernah ada yang dapat menyamai iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Ya. Jadi iman itu bertambah, dan manakala dia bisa bertambah, berarti dia bisa berkurang. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang ciri-ciri orang beriman, alladzina idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Mereka lah orang-orang yang bila mana dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Ya. Alladzina qalahu nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, dan adapun orang-orang yang berkata kepada orang beriman, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang kafir sudah sepakat kembali mereka berkumpul untuk menyerang kalian. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, takutlah kalian. Fazadahum imanan wa taslima, mereka tak takut, tak gentar. Selesai perang Uhud mereka masih luka-luka, mereka sampai di kota Madinah, terdengar bahwasanya Abu Sufyan akan kembali menyerang. Maka Rasulullah berangkat dengan seluruh sahabat yang ikut perang Uhud. Ya, yang dalam keadaan terluka-luka, mereka berangkat untuk menyongsong kaum musyrikin. Syaitan memberitahukan bahwasanya akan datang kaum musyrikin menyerang kalian. Mereka dalam keadaan luka-luka. Tapi mereka fazadahum imana, bertambahlah iman mereka. Wa qalu hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong, wa ni'mal wakil. Dialah sebaik-baik wakil bagi kami. Akhirnya musuh tak jadi datang, musuh ketakutan, mereka pulang ke kota Makkah. Di sini mereka mengatakan bertambah. Wazadahum, bertambah iman mereka. Ini menunjukkan benarnya mazhab Ahlussunnah, iman itu bisa bertambah. Setiap hari kita berbuat taat, kau datang mengaji, bertambah imanmu. Kau baca Quran, bertambah iman. Kau bersedekah, bertambah iman. Berinfak, tersenyum kepada kawan, bertambah iman. Amar ma'ruf, ngajak orang kepada kebaikan, ngaji yuk, bertambah iman. Nahi mungkar, mencegah orang berbuat mungkar, bertambah iman. Ya, iman terus bertambah, subhanallah, sehingga semakin tinggi. Dan iman pun bisa berkurang sehingga habis, tak ada lagi keimanan. Iya, dan billah. Iman itu punya usul, dia punya akar. Bila tercabut akar iman, habislah keislamannya, kafirlah dia, murtadlah dia. Ya, akar iman ini harus dijaga. Adapun maksiat, dosa-dosa besar bukan akar iman. Manakala diperbuat berkurang imannya, tak sempurna iman, tapi masih punya akar. Pohon itu masih punya akar, walaupun batang-batangnya banyak yang ditebangi, ranting-rantingnya, cabangnya, dia masih bisa tumbuh karena masih ada akar. Begitulah iman. Iman memiliki usul, juzur, akar. Akar ini akan tercabut manakala melakukan hal-hal yang membatalkan keimanan, mencela Allah, mencela nabinya, ya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya, ini semuanya pembatal keimanan, kesyirikan, sihir, dan seterusnya. Akarnya habis. Kalau habis akarnya, sia-sia semua amalan dibangun di atas akar yang sudah kropos, akar yang sudah mati. Sia-sia semua amalan. Ya. Karena itulah iman
Ya, tak satu bagian. Nabi mengatakan sab'un bid'un sab'una syu'batan. 70 cabang lebih. Ya. Al-Imam Al-Baihaqi berusaha mengumpulkan 70 cabang iman ini. Melalui hadis-hadis Nabi, apa saja masukkan dengan 70 cabang ini? Ya. Muncullah kitab namanya Syu'abul Iman. Cabang-cabang keimanan. Jadi ikhwah fillah rahimakumullah, dia bisa bertambah, sesuatu yang bisa bertambah berarti dia bisa berkurang. Ya. Maka kapan iman itu berkurang? Iman itu berkurang manakala seseorang berbuat maksiat. Ya. Berkuranglah imannya. Dan satu kemaksiatan diperbuat akan menggiring kepada maksiatan lebih besar. Target syaitan iblis alaihi la'natullah, bagaimana manusia itu bisa keluar daripada Islam, kufur. Dan tak akan mungkin dia langsung mencapai kekufuran kecuali melalui tingkatan-tingkatan. Ya. Dia akan berusaha menggoda manusia daripada bab syahwat, maksiat. Orang terus berbuat maksiat, akhirnya lambat laun dia merasa tak nyaman dengan keimanannya, tak nyaman dengan orang-orang beriman, tak nyaman dengan orang-orang saleh, tak mau bermajlis dengannya. Kau kira penzina bisa berkumpul dengan orang saleh? Mustahil. Perampok, pembegal, mustahil. Dia menganggap ini bukan alamku. Lambat laun dia pun meninggalkan segala macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban semua lepas. Ketika lepas segala macam kewajiban, datanglah kepadanya berbagai macam subuhat-subuhat. Daripada kemaksiatan naiklah kepada tingkat bid'ah. Jadi ahlul bid'ah, dia ikutlah kelompok ini, ikutlah kelompok itu. Ya. Dan billah, tercemarlah ilmunya dengan berbagai macam kotoran-kotoran bid'ah, subuhat. Lambat laun bergaul dengan ahli syubhat. Akhirnya ragu dengan Islam dan keluar daripada Islam. Itulah target terakhir. Jadi begitulah iman, berkurang, bisa habis lama-lama. Tiap kali kita berbuat kemaksiatan, iman itu akan berkurang. Dan setiap bentuk maksiatan dan dosa-dosa akan menarik kepada dosa yang lebih besar. Orang mencuri enggak langsung curi bank loh. Mustahil. Yang kecil dia mulai dulu, curi uang. Ya, mungkin 10.000, 100.000, 1 juta. Lambat laun menjadi nikmat, menjadi penyakit, menjadi kebutuhan, ketagihan. Semuanya berproses. Pembunuh itu tidaklah langsung menjadi pembunuh bayaran, berdarah dingin, tidak. Karena itulah maksiat itu bagaimana supaya kita tahan, jangan kita buat. Sekali kita buat, dia akan menjurus kepada maksiat lebih besar. Pembunuh berdarah dingin itu bukan sekali bunuh, itu sudah berulang-ulang. Awalnya berat. Ya, menembak orang itu awal berat. Tapi kalau sudah keluar satu peluru, berikutnya mudah. Begitulah kemaksiatan. Sekali dia tarik pelatuk, keluar peluru, mati satu orang. Ya, sudah berat. Untuk kedua, ketiga gampang. Yang payah pertama. Sekali berzina, berat. Tapi kalau sudah sekali, berulang 2, 3, 4, menjadi ringan. Itulah kemaksiatan. Nah, itulah kita berusaha untuk menghindari diri kita daripada maksiat, berdoa kepada Allah. Kalaupun terjebak, segera taubat, beristighfar kepada Allah, minta kepada Allah ampunan. Minta agar dijaga, dipelihara dari keburukan diri, daripada keburukan syaitan. Terus bermunajat, meminta kepada Allah. Kemudian perbuatlah segala kebaikan yang hapuskan keburukan-keburukan kita agar tak bertambah. Untuk mengaji sekali, Allah mau ngaji 2 kali, mau ngaji 3 kali, mau ngaji 4 kali, mau ngaji 5 kali, terus. Sekali tak masuk, capek aku, dah masuk, tak masuk lagi 2 kali, tak masuk 3 kali, tak masuk 4 kali, sebulan sekali, lambat laun setahun sekali, lambat laun hilang. Karena itulah ketika kau berbuat kebaikan, bukan itu targetmu, tapi kebaikan ini akan menggiring engkau kepada kebaikan lebih besar. Kebaikan yang kecil yang kau perbuat bukan itu target. Ini sarana, dengan itu akan menggiring kepada kebaikan yang besar. Sebagaimana maksiat itu pun demikian adanya. Apa yang kau lakukan daripada maksiat kecil akan menggiring kepada maksiat yang lebih besar.
Bid'ah kecil akan menggiring kepada bid'ah besar. Kaum Khawarij ketika mereka belum menjadi Khawarij, mereka berkumpul ya di masjidnya Abdullah bin Mas'ud. Mereka berzikir bersama, berkelompok. Yang satu mimpin, kabbirullah mi'atan, bertakbirlah 100 kali. Fayukabbirun, maka mereka pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu suara. Mereka letakkan batu-batu untuk menghitung. Kabbirullah, sabbihullah mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Mereka pun bertasbih, dipimpin satu, yang lain ikut. Ya. Datanglah Abu Musa al-Asy'ari ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Dia ketok pintunya pagi-pagi sebelum salat fajar. Kulihat orang-orang aneh. Mereka kumpul-kumpul, mereka berzikir bersama. Satu orang mimpin mengatakan kabbirullah, bertakbirlah 100 kali, bertahmid 100 kali. Dan mereka mengikatkan batu-batu untuk menjadi penghitung mereka. Bagaimana pandanganmu? Kata Ibnu Mas'ud, bagaimana pandanganmu? Kulihat hal yang aneh. Kelihatannya baik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Suruh mereka menghitung-hitung dosa mereka. Kujamin lebih bermanfaat, tak sia-sia daripada apa yang mereka buat. Seketika Ibnu Mas'ud bergegas keluar dari rumahnya mendatangi mereka yang sedang berzikir. Apa kata Ibnu Mas'ud? Apa yang kalian buat ini? Apa yang kalian lakukan ini? Ma ahdatsum. Kalian buat apa ini? Perkara apa ini? Qalu ya Aba Abdurrahman, ma nuridu minhu illa khairan. Mereka berkata, wahai Abu Abdurrahman, kami mau cari pahala, kami berbuat kebaikan. Kami bukan sedang maki-maki orang, kami berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Kami sedang berzikir. Ya, kata Ibnu Mas'ud, sabaqtum ashaba Rasulillah ilman. Ya, kalian merasa telah melampaui sahabat-sahabat Rasulullah dalam keilmuan. Ya. Rakibtum bid'atan tulman, kalian telah melakukan suatu bid'ah yang penuh dengan kegelapan. Ya, ini Rasulullah SAW. Ya, sementara kata Ibnu Mas'ud, aniyatuhu lam tuksar, masih baru perkataan rumah tangga Nabi belum hancur. Wadah-wadahnya, piringnya, pinggannya, semuanya masih ada utuh. Wa thiyabuhu lam tubla, pakaiannya pun belum lagi menjadi usang. Fa innakum la ala millatin ahda min millati Muhammad. Apakah kalian merasa kalian itu lebih baik agamanya daripada agama Muhammad? Am annakum muftatihu babid dhalalah, atau sebenarnya kalian sedang membuka pintu kesesatan? Ibnu Mas'ud mengusir mereka, mengeluarkan mereka, berkata perawi kisah ini, akhirnya kulihat mereka menjadi orang-orang yang memerangi Ali, menjadi kaum Khawarij yang memerangi Ali pada peperangan Nahrawan. Subhanallah. Lihatlah, bid'ah kecil menggiring kepada bid'ah besar, menghalalkan darah Ali, menumpahkan darah Ali, menumpahkan darah kaum muslimin. Semuanya dari yang kecil. Subhanallah. Karena itulah kewajiban kita berusaha untuk menghindari daripada kemaksiatan. Tergelincir segera bangun, cepat tobat kembali kepada Allah Jalla fi'ula. Ya, karena dia akan menggiring kepada maksiat yang lebih besar. Jadi itulah iman, yazidu wa yanqus, dia bertambah dan dia berkurang, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Manakala kita berzikir kepada Allah, iman itu bertambah. Ya, manakala kita menimba ilmu, iman bertambah. Apapun kebaikan menambah iman, apapun kemaksiatan mengurangi iman. Ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, na'am, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum azza wa jal fil akhirati min ghairi hijabin wa annal kuffara an ru'yatihi azza wa jal mahjubun. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum azza wa jalla fil akhirah. Berkata Ibnu Haddad, Ibnu Qayyim menukil perkataan Ibnu Haddad, sesungguhnya orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka azza wa jalla fil akhirah, nanti di negeri akhirat. Min ghairi hijabin, tak ada sama sekali hijab yang melindungi Allah dengan mereka. Melihat dengan mata kepala mereka. Bi'aini ru'usina narallaha, kita melihat Allah dengan mata kepala kita. Bukan dengan hati, dengan mata kepala kita. Ini mazhab Ahlus Sunnah.
agar kita beda dengan kaum ahlul bidah dari Mu'tazilah, dari Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan Allah tak mungkin dilihat. Kalau dilihat berarti dia makhluk, berarti dia ada pada satu jihad, satu tempat, berarti dia ditempati tempat, berarti dia diliputi tempat. Jahmiyah menolak, Mu'tazilah menolak, Allah tak mungkin dilihat kata mereka. Sementara dalil dari Quran banyak, dari sunnah juga banyak. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhira. Wujuhun yawma idzin, wajah-wajah pada hari itu nadhiratun, terang benderang, bercahaya, berseri-seri, ila rabbiha nadhiratun, ketika kepada Tuhannya mereka melihat. Kata-kata nadhiratun ila taklah maknanya kecuali memandang dengan kedua mata. Nadhara ilah dengan ain, bukan dengan hati. Ya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika menyebutkan ayat lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan baginya al husna, kebaikan surga, wa ziyadah, dan tambahan kebaikan daripada nikmat surga. Kata Nabi, ziyadah adalah melihat Allah Subhanahu wa taala, ru'yatullah yaumil qiyamah. Ya. Inilah ziyadah, tambahan kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah la yarhaqu wujuhum qatarun wala dhillah. Tak pernah diliputi ketika itu wajah mereka dengan kehinaan dan debu, enggak. Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak, innahum, yaitu mereka orang-orang kafir, an rabbihim yauma idzin la mahjubun, sungguh mereka akan terhijab dari melihat Tuhan mereka. Imam Syafi'i mengatakan manakala mereka orang-orang kafir terhijab dari melihat Allah, artinya mafhum mukhalafannya adalah kesempatan bagi orang-orang beriman untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun dari dalam hadis Nabi yang mulia, Nabi mengatakan innakum satarawna rabbakum ya iyanan kama tarawna al-qamara laila kama tarawna al-badra, ya, atau kama tarawna al-qamara laisa dunaha sahabun, kalian akan melihat Tuhan kalian bagaikan kalian melihat bulan yang terang benderang, bagaikan purnama yang terang benderang, yang tak ada yang melindunginya daripada awan. Ya, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr, sebagaimana kalian melihat bulan di kala purnama. La tudammuna fi ru'yatih, tak perlu kalian berdesak-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tak berdesak-desakan melihat matahari, melihat bulan, demikian juga tak perlu kita berdesakan melihat Allah Jalla wa'ala. Ya. Ini keyakinan ahlul iman. Mereka akan melihat Tuhan mereka. Ya. Nanti di hari kiamat, nanti di surga. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan sedikit pun orang-orang kafir, bahkan orang-orang munafik, untuk melihat kepada Allah Jalla wa'ala. Allah hijabi dirinya dari mereka untuk tidak dapat dilihat. Tak adalah kenikmatan lebih dahsyat di surga daripada kenikmatan melihat Allah Jalla wa'ala. Ini menunjukkan Allah itu punya zat. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini Allah itu masih gaib bagi kita. Gaib tak bisa kita lihat karena memang lemahnya penglihatan mata kita. Makhluk tak ada yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Saya akan terbakar. Ya. Itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hijabuhu nurun. Hijab Allah itu cahaya. Lau kasyafahu lahtaraqa ilaihi subuhat wajhi mantaha ilaihi basaruh min khalqih. Allah itu hijabnya cahaya. Jika Allah singkap cahaya tersebut, akan terbakarlah makhluk yang melihat kepada Allah SWT. Tak sanggup kita. Lihatlah bagaimana Musa alaihissalam meminta untuk melihat Allah, karena Musa mendengar suara Allah sehingga dia pun tak sabar ingin melihat Allah. Rabbi arini anzur ilaika, Tuhan, lihatkanlah, tampakkanlah dirimu kepada saya, anzur ilaika, agar saya melihat kepadamu.
Kata Allah, lan tarani, engkau tak mampu melihatku. Walakin inzur ila jabal, lihat sajalah gunung itu. Fa in istaqarra makanah, kalau masih tetap di tempatnya, fa sawfa tarani. Engkau mampu melihatku. Kalau gunung mampu melihatku, engkau mampu melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Allah menampakkan, ya, Allah menyingkap hijabnya kepada Allah tampakkan, Allah singkapkan hijabnya kepada gunung, seketika gunung pun hancur. Gunung Tursina hancur. Ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Allah jadikan gunung itu hancur. Fa kharra Musa sa'iqa. Seketika Musa itu pun pingsan. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar yang kita puji, subhanallah bihamdih yang kita zikir menyebutnya, ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali Ikram, ini kita sebut sekarang, nanti akan kita lihat dia. Kapan? Di hari kiamat. Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu, kalian tidak akan bisa melihat Tuhan sampai kan mati. Mati kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun merasakan Allah itu ada, jelas. Orang beriman merasakan. Allah kabulkan doa-doa mereka, Allah mudahkan urusan mereka. Allah timpakan azab kepada orang-orang yang menzalimi mereka, jelas kita lihat. Ya, alam ciptaan yang dia ciptakan, gunung yang tinggi menyulang, langit yang luas terbentang, hamparan ladang-ladang, hutan, lautan, ini semua menunjukkan Allah Jalla wa'ala ada. Nah, kata beliau, wa annal kuffara an ru'yatihi azza wa jalla mahjubun. Sesungguhnya orang-orang kafir akan terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa sisa waktu kita? Baik, lanjutkan akhi. Wa anna al-Qur'ana kalamullahi rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbi Muhammadin khatamin nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وأنه غير مخلوق وأن الصور والآيات والحروف المسموعات والكلمات التامة التي عجزت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ليس بمخلوق كما قال المعتزلي. Asbuka. Berikutnya yang kita harus yakini, wa annal Qur'ana kalamullah rabbil alamin. Quran itu benar-benar perkataan Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Allah berkata-kata dengannya. Allah bacakan kepada Jibril, Jibril mendengar daripada Allah, Jibril bacakan ke dalam dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan kita ahlu sunnah. Karena kelompok ahlul bid'ah, ahlul kalam mengingkari Quran ini kalamullah Jalla wa'ala. Mu'tazilah mengingkari. Ya. Kata mereka makhluk. Quran ini Allah ciptakan. Karena dia sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran itu makhluk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tak mampu berkata-kata dengan suara dan huruf didengar. Kalau dia berbicara dengan suara dan huruf berarti dia meniru makhluk, sama dengan makhluk. Ya. Karena itulah mereka mengatakan Allah tidak berkata-kata. Itulah mazhabnya Mu'tazilah dan mazhabnya Jahmiyah. Adapun Asy'ariyah dan Maturidiyah mirip-mirip mazhabnya. Mereka mengatakan Quran itu ya kalamullah, tapi bukanlah yang didengar oleh Jibril dengan suara dan huruf, tidak. Karena menurut mereka kalamullah adalah kalamun nafsaniyun. Kata Asy'ariyah, perkataan Allah adalah perkataan dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Qaimun bidzatih, dengan dirinya, tidak terucapkan. Kalau terucapkan dengan suara dan huruf berarti dia meniru makhluk. Karena itulah mereka mengatakan Al-Quran ibaratun an kalamillah. Quran itu adalah ibaratun, ya,
perumpamaan daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut mereka Quran itu adalah ya bukan perkataan Allah Subhanahu wa taala, tapi Jibril yang membacakan Quran ini bukannya dengan dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril lah yang mengekspresikan apa yang terdapat dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Mereka subhanallah mengumpamakan Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan orang yang bisu, yang tak keluar suaranya. Kalau suaranya pun keluar tak dipahami, butuh penterjemah. Karena itulah mereka mengatakan Quran ibaratun an kalamillah, bukan kalamullah haqiqatan yatakallamu biha. Allah tak berkata-kata dengan sebenar-benarnya. Ya, karena itulah mereka mengatakan ya, jika diekspresikan dengan bahasa Arab, jadilah dia Quran. Yang mengekspresikannya Jibril. Jika diekspresikan dalam bahasa Ibrani, jadilah dia Taurat. Bila diekspresikan dalam bahasa Suryani, jadilah dia Injil. Dan mereka ini semua mereka sepakat Allah tak berkata-kata. Karena kalau Allah berkata-kata, berarti Allah harus punya lidah. Berarti Allah harus punya pita suara. Berarti Allah sama dengan makhluk. Subhanallah. Sekarang banyak makhluk yang berkata-kata tak ada pita suara, tak ada lidah. Ya, subhanallah. Apa contohnya? TV bicara, ada lisannya, tak ada lisannya, lidahnya tak ada. TV bicara, radio bicara. Subhanallah. Berkata-kata. Ya. Jadi mereka menolak Allah berkata-kata. Kita Ahlussunnah meyakini Al-Quran kalamullah Rabbul Alamin. Hakikatan minhu bada'ah. Perkataan itu dari Allah muncul. Banyak keterangan Allah berkata-kata, dalam hadis Nabi juga ada. Innallah idza takallama bi kalimatin, jika Allah berbicara di langit sana, maka begitu berat bagi para malaikat-malaikat. Ya, maka seketika mereka pun pingsan karena dahsyatnya perkataan Allah Subhanahu wa taala. Manakala mereka sadar bangkit dari siuman daripada pingsan, yang pertama kali bangkit adalah Jibril. Maka kepada Jibril Allah sampaikan perkataannya. Maka Jibril ketika itu ditanya oleh malaikat, "Madza qala rabbukum?" Tuhan kalian berkata apa? Qala al-haqqa. Berkata Jibril, Tuhan kalian berkata yang hak. Kemudian berita tersebut dibicarakan oleh malaikat sampai ke langit terendah, langit dunia. Datanglah rombongan-rombongan jin mencuri berita tentang apa yang Allah katakan di langit. Kadang-kadang belum sampai langit mereka terbakar. Ya, kadang-kadang mereka sempat mencuri berita dan sempat sebelum terbakar menyampaikan kepada yang di bawahnya, dan yang di bawahnya menyampaikan kepada dukun-dukun dari golongan manusia. Kadang-kadang mereka menyampaikan satu perkara benar karena dengar di atas sana, tapi satu perkara yang benar dicampur dengan 100 kedustaan. Allah berkata-kata. Banyak hadis-hadis yang banyak sekali. Kata Nabi, laisa bainahu turjuman. Nanti ketika hari kiamat Allah berkata-kata dengan hamba tanpa perantara. Fayadha'u kanafahu, Allah letakkan tutupan bagi orang-orang beriman. Allah tanya kepada orang beriman, apakah engkau mengaku dosamu ini? Dibentangkan bagi catatan-catatan amalannya. Dia mengatakan, ya Rabb, saya akui, saya mengaku ini dosa-dosa saya. Berbicara. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tak berbicara. Bahkan Asy'ariyah dan Maturidiyah pun sama ujungnya. Jadi yang didengar oleh Musa alaihissalam di Gunung Tursina, sepakat semua makhluk kalam, bukan Allah yang berbicara. Sepakat. Yang didengar Musa bukan Allah SWT. Tapi Allah ciptakan di Gunung Tursina ada makhluk, pohon yang bersinar itu, yang bercahaya itulah yang berbicara. Allah ciptakan di sana perkataan, bukan Allah yang berkata-kata, Allah ciptakan perkataan. Ya. Bagaimana pohon mengatakan, ya Musa, innani anallah rabbul alamin. Musa, aku Allah Tuhan pencipta alam semesta. Mungkinkah, layakkah pohon berkata demikian? Tak layak. Ya, kita meyakini Quran itu perkataan Allah, hakikatan dari Allah bermula dan akan kembali kepada Allah. Perkataan firman-Nya ini akan datang satu malam, Allah kosongkan semua mushaf, tak ada lagi padanya apapun tulisan. Hilanglah wahyu di bumi ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Manakala tak ada lagi yang baca Quran, tak guna Quran turun, tak guna lagi Quran di bumi, Allah satu malam hilangkan semua isi mushaf yang tertulis. Tak tahu lagi orang Allah, tak tahu lagi orang Quran, semua tak tahu. Ketika itulah kiamat datang. Nazala bihir ruhul amin. Quran dibawa oleh Jibril ar-ruhul amin ala qalbi Muhammad, kepada hati Muhammad khatamin nabiyyin, dialah penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat Allah tercurah atasnya dan ke atas keluarganya. Anzalahu bi'ilmihi, Allah turunkan Quran dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun, seluruh malaikat bersaksi. Wa kafa billahi syahidan, cukuplah Allah sebagai saksi. Wa annahu ghairu makhluqin, Allah, dan sesungguhnya Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Gara-gara ini Imam Ahmad dan sebagian ulama terbunuh. Wa anna as-suwara wal ayat, sesungguhnya surat-surat dalam Al-Quran dan ayat-ayat terdapat dalam Al-Quran, wal hurufa, huruf orang yang terdapat dalam Al-Quran, al-masmu'at, yang terdengar oleh kita, dibaca oleh qari, wal kalimat at-tammah, kalimat yang sempurna, allati ajazat al-insu wal jinnu ala an ya'tu bimithlihi, yang mana tak mampu seluruh bangsa jin dan manusia meniru sepertinya, meniru semacamnya, semisalnya. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun mereka saling tolong menolong satu sama lain, laisa bimakhluqin, bukan makhluk, kama qala al-mu'tazilah, sebagaimana orang-orang Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan insyaallah di kesempatan yang akan datang. Allahumma musta'an, la haula wala quwwata illa billah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.